Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, di sini selamat datang kembali di Bimbingan Eksak. Di sini saya akan membahas tentang uji kompetensi 1 di bab fluida dinamis. Oke, nomor 1. Sifat fluida ideal adalah, kita ketahui di halaman nomor 62. Sifat fluida ideal yaitu 1. Tidak kompresibel. Yang kedua, tidak mengalami gesekan. Dan yang ketiga yaitu aliran stasioner. Oke. Nah, jawaban yang benar adalah yaitu yang E. Karena kenapa? Non-voskisoid ini sama dengan tidak mengalami gesekan. Oke. Terus yang nomor 2. Sebatang pipa dengan ujung yang berbeda, ukuran penampang dialiri air dengan pola aliran stasioner. Kayak gini ya. Jika luas penampang salah satu pipa diubah, berarti kayak gini. Besar yang tidak pengaruh nilainya adalah karena ini alirannya stasioner adalah debit air. Ada di halaman 63 di gambar 4.5. Karena kenapa? Karena Q1 itu sama dengan Q2. Di mana aliran fluidanya mempunyai debit yang konstan. Aliran fluida debit konstan. Nomor 3. Pipa A berdiameter 8 cm dialiri air dengan kecepatan 3 meter per sekon. Jika air dialirkan pada pipa berdiameter 6 cm, nilai kecepatan fluida adalah Jadi di sini kita cari yang namanya debit air, di mana Q1 sama dengan Q2. Terus ini A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. A1 kan berarti Pi dikali R kuadrat nih. Dikali V-nya berarti V1-nya 3 meter per second. Terus ini Pi dikali R, ini 1 R2 ya, dikuadratkan kali V2 kuadrat. V2 aja, sorry. Kemudian Pi-nya kita coret. Nah, R1 nih, berarti kan 4 cm. Berarti R1-nya kan, diameter 1 kan 8 cm. Berarti R1-nya 8, 4 cm. Diameter 2-nya 6 cm. Berarti R2-nya 3 cm. Oke, kita ubah ke meter. 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti ini 4 kali 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan dikali 3 meter per second. Kemudian ini 3 kali 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan dikali V2. 4 kuadrat berarti 16 kali 10 pangkat min 4 meter persegi per second. Kali 3 ya. Sama dengan ini 9 kali 10 pangkat min 4 meter persegi kali V2. Oke, ini meter persegi ya. Ini meter persegi. Kemudian 16 kali 3 berarti 48 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 3 per second. Sama dengan 9 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat per V2. Berarti V2-nya berarti 48 kali 10 pangkat min 4 bagi 9 kali 10 pangkat min 4. Di mana meter kubik per second per meter kuadrat. Berarti 48 bagi 9 berarti 5,3. Ini kita coret jadi meter per second. Jawabannya adalah A. Perhatikan jenis pola aliran fluida tersebut adalah aliran. Jadi aliran fluida ini berarti ada dua jenis aliran fluida, berarti laminar dan turbulen.
Oke. Turbulen itu terjadi ketika aliran fluida itu berbalik arah. Seret, gini. Balik lagi gini. Nah, kalau misalnya laminar itu lurus. Tidak ada yang balik. Berarti ini kan lurus nih. Berarti yang benar yaitu laminar. Nomor 5, yaitu air bersih dialirkan warga pipa paralon ke rumah-rumah warga. Ukuran penampang pipa paralon berturut-turut A1 dan A2. Jika debit air yang dialirkan sebesar 5 liter per sekon, kecepatan air di A1 dan A2 berturut-turut adalah. Oke, kita ketahui kan Q-nya kan sama dengan 5 liter per second. Kita ubah dulu ke bentuk SI. Ini 5 desimeter kubik ke meter kubik, 5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. Oke. Kita tahu sendiri ya bahwa Q itu kan sama dengan A dikali V. Kita cari yang nomor 1 dulu. Berarti 5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per second sama dengan Pi dikali A1 dikali V1. A1-nya berapa? Berarti 3 cm persegi kali V1. 3 cm persegi kita ubah ke bentuk meter persegi sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 meter persegi kali V1. Berarti V1 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per second per 3 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Nah, jawabannya berapa? Berarti V1 sama dengan 5 bagi 3, yaitu 16,67. Nah, 5 bagi 3 kan 1,67 kali 10 pangkat 1. Nah, atau V1 sama dengan 16,67 meter per second. Oke, sekarang yang nomor 2. Berarti nomor 25 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per second sama dengan A2 kali V2. Nah, A2-nya berapa? A2-nya 6 cm persegi. Kita ubah ke bentuk meter persegi, 6 kali 10 pangkat min 4 meter persegi kali V2. Berarti V2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per second per 6 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Nah, 5 dibagi 6 berapa? 5 bagi 6 berarti 0,83. 0,83 kali 10 pangkat 1. Berarti V2-nya berarti 8,3 meter per second. Berarti jawabannya yaitu C. Terdapat 5 jenis pipa. Oke. Luas penampang yang berbeda. Data perbandingan luas penampang kelima disajikan dalam tabel di samping. Aliran air yang paling cepat terjadi pada penampang. Oke, berarti kan ini kita mencari yang namanya aliran air yang cepat terjadi. Oke, berarti aliran air itu kan berhubungan dengan paling cepat terjadi. Air. Berhubungan dengan kecepatan ya, berhubungan aliran air itu berhubungan dengan kecepatan. Oke, aliran air paling cepat terjadi, aliran air paling pada penampang. Oke, kita tahu sendiri bahwa Q itu kan sama dengan A dikali V. Berarti A itu sama dengan Q per V. Artinya A itu berbanding terbalik dengan V. Dengan V kecepatan. Oke. Kita cari tahu terlebih dahulu ya. Berarti nomor 6 ini berarti nih per pipa 1. Perbandingan luas penampang berarti penampang 1 itu lebih besar daripada 2. Oke, penampang 1 lebih besar daripada 2. 1 sini ya. 1 lebih besar daripada 2. Oke. 2 lebih kecil dari 5. Berarti 2 lebih kecil dari 5.
daripada penampang. Oke. 2 itu lebih kecil dari 5. 2 lebih kecil dari 5. Berarti 5 di sini ya. Oke. 1 lebih kecil dari 3. Berarti 3 di sini. 4 lebih kecil daripada 3. 4 lebih besar daripada 3 di sini. 4 lebih besar daripada 5. Oke, 5-nya pindah di sini. Berarti 5, 4, 3, 1, 2. Ini berarti berdasarkan luas penampang. Aliran air paling cepat berarti perkecepatan. Berarti kecepatan yang paling cepat apa? Berarti 2 itu lebih besar daripada 1, lebih besar daripada 3, besar daripada 4, lebih besar daripada 5. Ini adalah kecepatan. Berarti yang paling cepat adalah nomor 2. Nomor 7. Air mengalir pada suatu pipa. Oke, selanjutnya nomor 7. Jika perbandingan kecepatan air mengalir pada penampang 1A1 dengan A2 sama dengan 25, perbandingan diameter penampang 1 terhadap diameter penampang 2 adalah. Oke, kita tahu sendiri bahwa Q itu kan rumusnya A dikali V. Oke, berarti kita tulis perbandingannya ya, berarti Q1 sama dengan Q2. Berarti A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Berarti A1 per A2 itu berarti sama dengan V2 per V1. A1 kan berarti 1/4 pi D1 kuadrat per 1/4 pi D2 kuadrat. Kita coret nih ya, berarti V2-nya berarti 25, V1-nya 9. Oke, berarti D1 kuadrat per D2 kuadrat. 25 per 9. D1 per D2 itu sama dengan akar 25 per akar 9. Berarti D1, 5, D2, 3. Berarti perbandingannya D1 banding D2 itu sama dengan 5 banding 3. Oke, nomor 8. Zat cair dengan debit 600 pi liter per menit mengalir pada sebuah pipa yang berpenampang A1 dan A2. Jika kecepatan aliran zat cair berturut-turut sebesar 6 dan 15 jari-jari pipa di A1 dan A2 sebesar. Oke, jadi kita cari yang nomor 1 dulu. Kita ubah nih yang debitnya ini. Berarti Q kan sama dengan 600 pi liter per menit. Oke, berarti 600 pi kali 10 pangkat min 3 meter kubik per menit, kita ubah ke second jadi 60 second. Berarti 600 bagi 60 berarti 10 pi kali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. Atau 10 pangkat min 2 pi meter kubik per second. Oke, selanjutnya nomor 1. Penampang A1 kita ketahui ya, berarti Q kan sama dengan A1 dikali V1. Oke. Berarti A1-nya berapa? A1-nya kan berarti Pi dikali R1 kuadrat. V1-nya berapa? Berarti 6 meter per second. Nah, ini berarti 10 pangkat min 2 Pi. Pi-nya kita coret jadi 10 pangkat min 2 meter kubik per second sama dengan R1 kuadrat 6 meter per second. Oke, berarti R1 kuadrat berarti 10 pangkat min 2 meter kubik per second per 6 meter per second. Nah, berarti R1 kuadratnya berapa? Berarti 1 bagi 6, 0,16. Berarti ini 0,167 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Oke, berarti R1 kuadrat itu bisa juga diubah ke 10 pangkat min 5 berarti 3 ya, berarti 167 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Berarti R1 sama dengan akar 167 kali 10 pangkat min 5 meter. Kemudian yang nomor 2. Berarti Q sama dengan A2 dikali V2. Berarti langsung aja ya, berarti R2 kuadrat sama dengan 10 pangkat min 2 meter kubik per second per 15 meter per second.
Nah, 1/15 0,06. 0,067 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Nah, kita ubah ke 10 pangkat min 5 jadi 1, 2, 1, 2, 3. Berarti 67 kali 10 pangkat min 5 meter persegi. Berarti R2-nya akar 67 kali 10 pangkat min 5 meter. Berarti R1-nya segini, R2-nya segini. Berarti jawabannya adalah E. 9. Beberapa pipa besi disusun permanen seperti gambar di samping. Gambar tersebut adalah susunan pipa dilihat dari atas makin kanan, ukuran pipa makin mengecil. Oke. Oleh karena alasan tertentu, pipa D dipotong dan bekas potongan pipa tersebut disumbat dengan karet. Oke, pipa D ini dipotong ya. Maksudnya ini disumbat. Oke. Jika oleh karena pipa D dipotong dan bekas potongan pipa tersebut disumbat dengan karet. Oke. Jadi di sini tak potong, di sini pipa D. Di sini ya. Oke, jika pipa A disambungkan dengan keran air dan diketahui kelajuran air pipa sebesar A 5 meter per sekon, pernyataan berikut yang benar melalui ilustrasi apa? Oke. Berdasarkan itu berarti jika diameter besar maka kecepatan kecil. Oke. Pipa A memiliki tekanan air paling kecil. Oke. Pipa B, pipa D, E, F, dan G memiliki tekanan air yang paling besar. Oke. Jadi di sini, kalau misalnya kita ke tekanan air, berarti kan rumusnya kan, istilahnya kan, jika kecepatannya besar, itu berarti tekanan airnya juga besar. Berarti kecepatan besar, tekanan juga besar. Oke. Pipa A memiliki tekanan air yang paling kecil. Oke, benar ya. Karena misalnya kecepatannya kecil, tekanannya juga kecil. Karena pipa A diameternya besar. Pipa B, pipa D, E, F, dan G memiliki tekanan air yang paling besar. Tidak. Karena kenapa? D ini disumbat. Tadi itu dipotong terus disumbat. Hanya pipa E, F, dan G memiliki tekanan air yang paling besar. C. Debit air pada pipa E itu lebih kecil daripada debit air pada pipa F. Oke. Debit air pada pipa E lebih kecil daripada debit air pada pipa F. Kita ketahui sendiri bahwa rumus Q kan sama dengan A dikali V kan? Oke. Ketika ini dipotong, kan ini kan dipotong nih, ya kan? Berarti kan laju aliran B sama dengan E. Oke. Padahal C ini gini, berarti VC itu sama dengan VB. Oke. Berarti VC ini berarti VC ini berarti VF itu sama dengan setengah VC, VG sama dengan setengah VC. Beda sampai VB sama dengan VE. Berarti kan otomatis yang dari pipa E, Q kan A kali V. Berarti yang paling besar kecepatannya itu kan VE daripada VF. Berarti debit air pada pipa E itu lebih besar. Salah. Terus debit air pada pipa E itu lebih besar daripada debit air pada pipa A. Oh tidak. Karena kenapa? Karena pada pipa E diameternya kecil meskipun berkecil. Meskipun kecepatannya lebih besar. Nah, sementara pada pipa A itu diameternya besar. Meter besar. Sehingga ini debit airnya besar. Berarti ini lebih kecil. Harusnya. Ini juga salah. Debit air pada pipa E sama dengan debit air dengan pipa C. Pipa E sama dengan debit air pada pipa C. Nah, ini juga salah. Karena kenapa? Karena gini. Pada pipa B ini kecepatan kan segini. Nah, pada pipa D ini dipotong segini. Berarti ada aliran air
yang masih ke setengahnya D. Jadi debit air pada pipa E, debit air pada pipa E itu sama dengan debit air pada pipa E itu sama dengan tidak. Enggak ya, karena kenapa? Di sini kan diameter E lebih kecil daripada diameter C. Jadi pipa C ini lebih besar debit airnya. Berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 10. Oke. Air melewati pipa pertama. Lanjut ke nomor 10. Air mengalir melewati pipa pertama menuju pipa kedua. Kecepatan air mengalir di ujung pipa kedua 8 meter per second. Berarti pipa kedua ini sama dengan 8 meter per second. Dimana V2 itu lebih besar pada V1. Luas penampang pipa pertama A1 150 cm persegi dan pipa kedua 90 cm persegi. Berarti kita cari ya kedua V1-nya, berarti Q1 sama dengan Q2. Berarti A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. A1-nya kan 150 dikali V1 sama dengan 90 dikali V8. Berarti 90 kali 8 kan 720 nih. Berarti 150 kali V1. Berarti V1 sama dengan 720 bagi 150, 4,8. Nah, berarti benar ya. Berarti kemudian kita cari rumus dengan P1 plus rho GH1 plus rho setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Oke, hanya kita taruh sini semua. Rho G1 rho GH2. Berarti P2 kurangi P1 tambah setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat. Berarti rho G1 dikurangi H2 sama dengan P2 dikurangi P1 ya. Berarti 6, P2-nya kan 6 nih. Nah, ini kan 6. 6 kurangi 8 berarti min 2 kali 10 pangkat 5. Plus setengah kali rho V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Berarti rho kali G, berarti kan rho-nya air kan? Air itu kan 1000. 1000 kali 10 berarti 10.000. H1 dikurangi H2. Oke, min 2 kali 10 pangkat 5. Berarti Q500. Oke. V2 kuadrat berarti 64 dikurangi 4,8 dikuadratkan 23,04. Oke. Berarti H1 dikurangi H2 itu sama dengan min 2 kali 10 pangkat 5, 500. Ini berarti 64 dikurangi 23,04 itu sama dengan 40 ya, dikali 500. 20.041, 2345. Berarti ini sama dengan berarti ini sama dengan 20.480 ya. Berarti H1 dikurangi H2 per 10.000. Berarti ini min 200.000 ditambah 20.480 per 10.000. Nah, ini berarti 179 580 per 10.000 dibagi 10.000 1, 2, 3, 4 1,79 meter atau 1,8 meter. Lalu jawabannya 1,8 meter tidak ada. Oke, sekian, terima kasih.